Jumpa lagi dengan Able. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Yang dari mana kemarin? Temanggung Pak ya. ZE7 kemarin udah 3 ya. ZE6 nya sudah jadi. Tinggal ZE7 dan HP kayaknya ini. HP DA00P2MB6D0. Kita kerjakan yang ZE7 dulu. ZE7 ini susah hidup, kadang bisa kadang tidak bisa. Kita akan coba langsung colok PSU. Nyala, mati. Nyala, tapi ampernya kecil. Ampernya kecil banget, kemungkinan ini VS nya tidak jalan. Kita coba nyalakan. Susah ya. Terus ya, ampernya cuma 0,07, jadi susah hidup. Kalau hidup pun ampernya kecil. Kalau saya curiga di VS. Saya sudah buka skema supaya mempercepat pengerjaan. Sesuai SOP kita akan cek shot dulu. Oke, jadi sesuai dengan SOP kita akan cek shot dulu di setiap PL. Kita arahkan ke buzzer. Shotnya segitu ya, 2,7. Kita akan cek shot di fin. Sampluk goyang-goyang ini fin ya, aman. Lalu kita ke 5 volt 3 volt ini di sini aman. Kita ke sini aman, baterai aman, nggak ada yang short. Berikutnya kita akan cek tegangan. Kita akan cek tegangan. Kita tancapkan VSU. Kita langsung cek di finnya. Beneran ya guys. Nah, ini kita pin 19 ada, lalu 5 volt 3 volt hadir ya. Hadir. Kita akan cek di VS nya kemarin ada video ZE7 itu sudah pernah tak kasih tahu ya. Cari fat yang bentuknya segitiga gini, kaki becak istilahnya ini. Kaki becak ini dia itu fungsinya untuk saklar. Jadi begitu di saklar dia ada 9, sekitar tegangannya sekitar 9, sekitar 8 volt ya. Itu kalau di saklar dia harus hilang. Ya, hilang.
Lalu yang bekerja adalah tegangan dari sio, tegangan VS dari sio. Di sini harusnya hilang, di atas ini harusnya 3 volt yang tak tunjukkan di skema. Ini drop hanya 1,5, yang di sini ini drop ya 1, ini harusnya 5, drop jadi 3,5. Ini juga drop. Kita akan cari sumbernya, kemungkinan besar ini ya, ini ya drop situ. Ini drop 1,6, 1,5, tak tunjukkan di skema. Jadi seperti ini. PG32 tadi yang 9 volt tadi sumbernya dari sini, pin 19 volt dibagi resistor divider, tadi ketemunya sekitar 9 volt. Begitu disaklar yang kerja adalah ini begitu disaklar S5 on ini keluar, besarannya 3 volt, ini akan nutup, ini akan nyaklar, jadi ini akan hilang tegangan yang di sini, hilang tegangan ini, resistor divider ini tegangannya akan hilang, lalu PG34 itu nyaklar, ini nutup, PG33 ya, ini nutup, yang bekerja adalah ini, dari resistor ini turun ke sini, PR124 itu jadi 3 volt S5. Yang PG16 itu ini 5 volt S5 yang kerja itu. Lalu yang PG34 yang tadi 3,6 itu, yang drop itu bukan 5 volt ya, ternyata tegangan dari 15 volt ini begitu ini ada tegangan turun tadi, 5 volt S5 ini turun masuk ke sini, ini akan nyaklar, yang bekerja adalah ini S5D. Jadi di sini ada 12 volt, sekitar 12 volt ini nyaklar, tegangan ini turun, 5 volt PCU ini hilang, lalu turun ke kaki 1 menjadi 5 volt S5. Jadi yang bermasalah tegangan apa yang bermasalah? Yang bermasalah tegangan S5D ini. S5D ini harus ada 12 volt, tadi ternyata di mainboard cuma 3,6 ya. Yang drop tadi dikira yang 5 volt tadi. PG12, PG22 ini sama, ini untuk 3 volt PCU. Begitu ada main D, tegangan 3 volt PCU ini turun ke kaki 1 menjadi 3 volt. Nah ini tegangan S5D PG15 ini ya, S5D berapa tadi? S5D 12 volt ya, 12 volt. PG15 sama PG24. Jadi ini yang bermasalah tadi S5D nya. S5D nya dikontrol oleh PG berapa ini? Yang nyaklar PG34. Yang nyaklar PG34.
entah yang bermasalah PQ34 atau PQ35. Kita akan ngecek langsung di mainboardnya. Jadi ini yang nyaklar ini, yang bermasalah entah PQ34 atau PQ35, karena tadi ini drop jadi 3,6. Nanti kita cek lagi di mainboardnya. Jadi di sini ya, ini PQ35, yang ini PQ34. Kita akan coba tancapkan PSU, cebrot itu, lalu kita ukur ini, bener ya, 5 volt PCU. Nanti begitu disaklar 5 volt PCU ini hilang, lalu nyabrang ke sini, ke atasnya. Terus yang 34 itu ada resistornya ini 15 volt dari IC 5 volt 3 volt ini ya, yang kemarin, kayak yang kemarin tuh ini di sini ya, 13 volt sama. Jadi ini ada 13 volt, terus di sini ada 9 volt karena dari resistor divider tadi ya, PQ berapa tadi yang dari awal, ini sama kayak ini 9 volt, ini sama. Nanti begitu disaklar 9 volt ini hilang, yang kerja adalah tegangan ini 13 volt ini, turunnya nanti jadi 12 volt. Ini begitu tak saklar, misalnya ini tak saklar, langsung ukur di sini ya, di kaki atasnya sini. Misalnya ini tak saklar, cerut, itu harusnya yang kerja ini 12 volt, dia turun jadi 3 volt. Ya, jadi kita akan yang ini juga harusnya hilang, ini tidak hilang, yang PQ3 berapa itu, jadi 3,4 ya, jadi 3,4, jadi nggak tentu. Kita akan coba angkat pasang dulu IC FET ini 34 ya, yang dapat resistor ya, yang dapat resistor kaki 34. Apakah mungkin nyaklarnya itu tidak benar, atau memang FET-nya yang nyaklarnya udah nggak nutup. Jadi yang kita angkat pasang ini ya, PQ34 dan PQ35. Yang ini harusnya 15 itu turun ke sini, dia jadi 3,4 3,6 tadi ya. Ini terus mengeluarkan tegangan S5D. Jika S5D ini keluar, ini akan nyaklar jadi 5 voltnya nyabrang. Kalau misalnya itu tidak berhasil, ini kita akan cari siapa yang disuplai S5D lagi. Kita geser lagi. Ternyata ini ya, PQ15 ini untuk menyeberangkan 3 volt. Jadi begitu S5D hadir, 3 volt ini tegangannya hilang, turun ke bawah. Karena ini jadi nyaklar, jadi nyambung ke sini bawah. Jadi ini begitu ini ada tegangan, FET nyaklar, tegangannya turun ke bawah. Yang 3 volt PCU ini jadi 3 volt S5. Kalau misalnya tadi itu tidak berhasil, kita angkat pasangnya tidak berhasil, ini yang ini angkat pasang tadi tidak berhasil,
kita akan urut lagi ke sini. Nah, ke sini yang disuplai S5D PG15. Kalau PG15 ini kita angkat pasang sekalian tetap tidak berhasil, kita akan coba ganti 3 fat ini ganti 34 35, kita ganti sekalian. Kita sekarang akan ukur setelah menunggu dingin ya, berarti diangkat pasang menunggu dingin. Ini 5,1 bener. Ini bener masih 0 ya. Di sini juga. Ini masih 9. Kita akan saklar. Sama, keluarnya 3,38. 3,4. 3,4 ini harusnya keluarnya 12. Harusnya keluarnya 12. Kita akan ukur yang di PG berapa tadi? 15 ya. Ini PG 15, ini dekat dekat ini. Dekat PL 3 volt. 3,3 nyabrang. Oh, ini 3,4 tadi ya. 3,4 itu S5D. Harusnya tegangannya nyabrang 3,3. Ini 1,5. Ini ya. Ini ada 3 volt di sebelah sini. Kita tak zoom. Ini ada 3,3 volt. Begitu disaklar ini harusnya hilang. Tegangan ini hilang, nyebrang ke sini jadi 3,3. Terus ini tegangannya harusnya 12 volt. Kalau yang ini yang ini sama ya. Kita akan angkat pasang lagi PG 15. Kalau tidak berhasil kita akan ganti. Ini PG 15. Yang penting itu sebenarnya tahu cara kerja fatnya itu sebagai fat apa. Ternyata ini sebagai fat saklar. Kita akan angkat pasang PG 15. Oke, saya berubah pikiran. Ini saya lepas dulu. PG nya tak taruh sini ya. PG 15 nya tak lepas. Kalau tidak bisa fokus. PG 15 nya tak lepas dulu, tak tancapkan dulu ke BSU. Kita akan cek di ini kaki 3 volt ya. 3 volt PCU. Kalau disaklar nanti ini keluar 12 volt. Tidak kelihatan ya. Kalau memang ini keluar 12 volt berarti yang gangguan yang PG 15 ya, yang tidak mau bekerja saklarnya dengan normal. Tak saklar. Ya, keluar ya. Di yang tadi, di yang sini juga keluar. Keluar ya, 12 volt. 12 volt. 5-nya nyabrang. Ini kedip-kedip goyang karena ini belum dipasang. Kita akan ganti aja daripada angkat pasang, nanti tidak berhasil. Kita akan ganti PG 15 nya. Oke, jadi ini udah tak ganti 34 35.
Tadi PG15 ganti ya. Ini bekasnya ada di sini 1 2 3. Sekarang kita akan coba sambil kita ukur. Oh ya, sebenarnya saya mau ngeralat yang tadi ya. Tak tunjukkan di skema. Yang saklar tadi, yang ini PG15 itu sama PG berapa itu tadi? Bukan hilang tegangannya ya, tapi turun tegangannya ya. Kalau yang bawahnya dapat ground itu baru hilang. Ini 3 volt. Ini kalau disaklar keluar 12 volt. Sama ini jadi tegangannya 3 volt ini turun ke sini. 3 volt yang ini turun ke sini. Kalau ini ada tegangan. Ya, 12 volt. Ini turun ke sini. Ini 3 voltnya tetap. Ini sudah solvet. Kita akan coba pakai layar. Tak tunjukin dulu yang di skema yang tadi ya. Yang turun bukan yang hilang. Oke, jadi PG34 ini kalau ini kan karena dapat ground ya. Ini karena dapat ground, jadi kalau ini bekerja, ini dapat tegangan karena ini dapat ground. Kalau ini bekerja ada tegangan. Ini tegangan yang di sini hilang nyaklar ke sini, yang bekerja yang ini ya. Yang bekerja yang ini yang 15 volt itu jadi 12 volt karena ada resistornya 1 mega itu. Yang ini kan nggak dapat ground ini bukan ground ya, tapi tegangan 5 volt. Jadi 5 volt ini tegangannya turun ke sini karena ini nyaklar nyambung, jadi tegangan sana turun ke sini. Jadi 5 volt juga. Yang di sini tetap masih ada. Yang di sini tetap masih ada. Begitu juga ini PG12. Ini cuma tegangannya cuma turun ya. Ini juga cuma turun. Ini juga cuma turun. PG15 yang tadi ya. Tegangannya nyambung. Beda sama yang ini. Beda sama yang ini. Yang ini kalau S5 on ini hadir. S5 on ini hadir. Tegangan 9, itu yang tegangan hasil pembagian resistor divider VIN 19 volt dibagi resistor ini 9 volt sekitar 9 atau 8 itu turun ke ground, ke saklar, turun ke ground jadi 0. Ini jadi 0. Ini jadi 0 ya. Yang di sini jadi S5 on. Kan gitu. Ini begitu ada S5 on ini nyaklar turun 9 volt hilang tegangannya. Mudah-mudahan mengerti ya. Sekarang kita cek pakai layar. Oke, sudah tak sambungkan ke layar. Kita akan coba. Kita saklar. Apakah mau tampil? Oh ya, tampil. Tampil ya. Ya. Tampil. Saya kira pekerjaan hari ini solvet ya. Acer ZE7 VS bermasalah, solvet dengan mengganti FET 3 FET ya, FET VS. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel saya supaya saya rajin-rajin upload tentang servis laptop. Salam solvet, salam solder.